Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat mini podcast atau tanya jawab lebih sebenarnya berkaitan dengan ASN, khususnya mengenai diklat pelatihan dasar CPNS. Nah, siapa yang cita-citanya menjadi seorang ASN nih? Apalagi ASN yang profesional. Saya doakan untuk semua yang menonton video podcast ini, khususnya yang sudah menjadi ASN, semoga menjadi ASN yang profesional. Dan untuk para pejuang CPNS nih, semoga kalian diberikan kelancaran dalam menjalankan semua tahap demi tahap tes CPNS tahun 2021 ini. Agar kalian bisa ikut serta bergabung dengan saya, khususnya di Kementerian Perhubungan. Selamat berjuang, jangan lupa berusaha dan berdoa. Izinkan di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aldi Wahyu Saputra. Saya adalah ASN dari Kementerian Perhubungan. Instansi tempat bekerja saya sekarang yaitu di Kantor Otoritas Bandar Udara, Wilayah 7 Balikpapan. Mungkin perkenalan singkat dulu dari saya. Di podcast kali ini, saya sebagai narasumber dan ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Uluma Yuni. Saya dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7. Di sini saya juga CPNS angkatan 2019. Saya juga mengikuti Latsar pada gelombang 1 ya. Tapi saya alhamdulillah udah selesai. Oke, begitulah ya perkenalan singkat dari saya. Pertama-tama yang paling mendasar dulu nih, sebagai seorang ASN, apa sih sebenarnya pengertian ASN itu? Mas Aldi, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Ulum. ASN adalah singkatan dari aparatur sipil negara. Nah, ASN sendiri yaitu pegawai pemerintah atau unsur dari negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah nih. Dan kita harus bersifat netral. Arti netral seperti apa sih? Netral itu berarti bebas dari intervensi golongan maupun partai politik. Nah, ASN sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, seperti saya ini. Kemudian yang kedua yaitu P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebenarnya yang membedakan itu hanya satu antara PNS dan P3K, yaitu jika PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terima kasih, Mbak Ulum. Oke, cukup jelas ya jawaban dari Mas Aldi. Nah, setelah kita tahu apa tuh ASN, teman-teman pasti penasaran, apa sih fungsi dari seorang ASN dan tugasnya itu apa ya? Monggo, Mas Aldi. Oke, siap Mbak Ulum. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat excellent ya. Oke, tugas dari seorang ASN itu maupun P3K itu sebenarnya sama ya, simple dan penuh dengan tanggung jawab. Tugas yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nih, pemerintah pusat khususnya yang membuat peraturan perundang-undangan juga. Artinya kita sebagai pelaksana publik di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional maupun berkualitas. Nah, artinya kita sebagai pelayan publik. Nah, yang tadi sebagai pelaksana publik, yang kedua sebagai pelayan publik. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bagi negara Republik Indonesia. Nah, artinya kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa nih. Jadi, sebagai seorang ASN, kita wajib memberikan pelayanan yang baik, prima maupun profesional, dan ikut serta dalam mempersatukan bangsa Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, mungkin cukup seperti itu, Mbak Ulum. Oke, baiklah. Jawabannya bagus ya. Terus, sebagai seorang ASN yang profesional dalam semua tugas dan tanggung jawabnya nih, yang mendasari untuk menjadi ASN yang profesional itu apa ya, Mas Aldi? Nah, jadi sebenarnya sebagai dasar kita menjadi seorang ASN yang profesional itu, yaitu kita yang pertama, yang sudah diikuti Mbak Ulum tentunya, wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS, seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Nah, untuk pelatihan dasar CPNS-nya sendiri itu banyak kita pelajari atau sangatlah bermanfaat ya. Mulai dari dasar yang wajib kita ketahui dahulu, yaitu menanamkan dan mengetahui maupun mengamalkan nih
seperti wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara. Hal ini menjadi dasar terkait dengan nilai-nilai PNS selanjutnya, yaitu nilai-nilai dasar tentang Aneka ya. Aneka sendiri yaitu merupakan sebuah akronim yang berisikan 5 huruf. Yang pertama itu A. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri ini yaitu suatu tindakan dan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh dalam melakukan suatu pekerjaan nih. Nah, jadi kita harus selalu tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme sendiri yaitu sikap kita akan cinta terhadap tanah air atau negara Indonesia ini. Kemudian yaitu etika publik. Etika publik sendiri yaitu tindakan maupun perilaku kita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan publik. Seperti yang saya sebutkan tadi di fungsi dan tugas ASN. Kemudian ada K, komitmen mutu. Komitmen mutu di sini yaitu suatu konsep kita agar mencapai efektivitas dalam bekerja, maupun kita juga bisa meningkatkan inovasi kita dalam melakukan suatu pekerjaan, atau agar pekerjaan itu selesai dengan baik dan lebih berkembang. Kemudian A yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, anti korupsi ini yang paling penting yaitu sikap kita untuk tidak mendukung adanya upaya yang merugikan negara nih. Nah, mungkin dasar-dasarnya seperti itu, Mbak. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Kemudian dari 5 nilai-nilai dasar PNS tuh menurut Mas Aldi tuh yang penting tuh yang mana ya? Yang paling penting. Oke, Mbak Ulum. Sebenarnya semuanya itu sangatlah penting ya dan saling bersinergi satu sama lain. Tetapi menurut saya sebagai dasar yang benar-benar harus kita terapkan itu tentang nilai-nilai nasionalisme dan etika publik. Nah, mengapa demikian? Karena dari kedua nilai tersebut nantinya akan saling berkaitan nih dengan 3 nilai yang lainnya, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, maupun anti korupsi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat 2 nilai dasar tersebut ya. Yang pertama yaitu nasionalisme. Nah, nasionalisme sendiri yaitu merupakan suatu sikap kita sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia, tanpa membeda-bedakan kebudayaan, wilayah, suku, ras, maupun agama nih, demi untuk tujuan bersama, yaitu Indonesia yang hebat dan Indonesia yang tumbuh. Sesuai dengan semboyan kita kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, sikap nasionalisme ini terdapat juga nilai-nilainya nih. Nilai-nilainya yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan maupun kesatuan, kerakyatan, dan disiplin. Nah, untuk kita gimana menerapkan nasionalisme ini, contohnya sangatlah simpel ya. Untuk keseharian kita juga bisa mencintai atau memakai produk-produk dalam negeri nih. Banyak kan yang dibuat oleh anak bangsa, dan semuanya itu bagus, nggak kalah sama yang produk dari luar. Nah, kemudian untuk di kantor, kita kan biasanya ada apel maupun upacara bendera. Nah, karena ini pandemi, hal itu bisa ditanggulangi atau digantikan oleh upacara maupun apel online nih. Jadi masih tetap berjalan ya nilai-nilai nasionalismenya. Kemudian yang paling penting juga kita harus mempromosikan Indonesia. Karena ini udah teknologi ya, zaman era milenial, kita bisa tuh posting-posting di Instagram maupun di Facebook, ataupun yang lainnya ya, sosmed yang lainnya, mengenai betapa indahnya wilayah-wilayah yang ada di Indonesia nih khususnya. Kemudian yang kedua, etika publik ya tadi. Nah, etika publik sendiri yaitu merupakan etika umum ataupun etika pemerintahan. Nah, secara horizontal, secara datar, dalam bela negara wajib menjunjung tinggi etika, dan secara vertikal etika ini ya sangat diperlukan guna menghormati maupun menghargai Tuhan kita sebagai yang Maha Kuasa ya. Kemudian etika sendiri yaitu merupakan sikap ataupun perilaku kita dalam sehari-hari nih, dalam melakukan atau menilai baik atau buruknya perilaku atau baik benarnya tindakan. Dalam pelaksanaan etika publik tersebut, itu dapat merumuskan kebijakan, yaitu dalam merancang kebijakan publik,
kita sebagai seorang ASN tidak boleh nih merugikan masyarakat. Nah, contohnya seperti menjalankan tugas secara profesional yang baik dan tidak berpihak nih. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian kita masing-masing nih. Jadi masih satu jalur. Kemudian juga menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Jadi nggak boleh berpihak nih. Kan yang sudah saya sebutkan tadi, ASN kan netral, jadi nggak boleh berpihak kemanapun. Ya, mungkin singkatnya seperti itu, Mbak Ulum. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Aldi. Memang ya untuk nilai-nilai dasar PNS itu khususnya aneka ya, itu memang sangat penting dan wajib ditanamkan dari diri seorang ASN ya, agar kita bisa menjadi ASN yang profesional. Nah, ngomong-ngomong tentang ASN nih, sekarang kan ada tes CPNS 2021 nih. Ya, betul. Menurut Mas Aldi itu, menurut Mas Aldi sebagai ASN nih, kira-kira apa sih tips yang bisa disampaikan nih kepada para pejuang PNS yang di luar sana nih? Oke, yang pertama terima kasih atas pertanyaannya, dan saya sampai saat ini sangatlah bersyukur ya, kita utamanya sebagai seorang ASN juga baru bergabung di Abdi Negara kan, kita perlu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena telah meluluskan kita lah intinya ya. Menurut saya itu simple sebenarnya, Mbak Ulun. Nah, yang pertama dilakukan itu kita jangan lupa untuk berusaha. Nah, dan jangan sia-siakan waktu kita nih, waktu kita yang ada. Karena masih belum ada kata terlambat yang mulai dari sekarang. Jadi nggak usah menunggu. Dan bisa dimulai dari sekarang juga, sedini mungkin intinya. Kemudian dalam memanfaatkan era milenial sekarang ini, kan kita menuju ke 4.0, dan habis ini udah di luar negeri atau di negara adidaya pun udah menerapkan 5.0 nih. Nah, dengan adanya teknologi yang berkembang pesat dan akses internet yang sudah tersedia dan mudah nih, maka dari itu kalian bisa nih mencari soal-soal itu, soal-soal baik SKD maupun SKB, banyak tuh, ada di Google maupun di YouTube, semuanya sudah ada dan tersedia. Nah, tugas kalian yaitu jangan malas-malas mencari nih dari sumber yang terpercaya. Dan setelah kalian cari itu, kalian pasti langsung analisis dan pelajari ya, jangan lupa. Kemudian jangan lupa nih berdoa dan juga jaga selalu kesehatan. Dan yang paling penting yaitu restu dari orang tua nih. Nah, untuk mungkin pengalaman saya dulu seperti itu ya, mungkin Mbak Ulum juga seperti itu. Semoga kurang lebihnya bisa sedikit membantu nih dan bermanfaat kepada kalian semua. Semoga lulus CPNS tahun 2021 dan ikut bersama kami dalam membangun negeri. Terima kasih. Oke, memang ya kalau di mana kita berusaha pastilah di situ ada jalan. Ya, betul. Baik. Oke, mungkin sampai ini saja ya podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ulum. Sama-sama.